Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Gita Andini dengan NIM belakang 032. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya terhadap para petani di lingkungan tempat tinggal saya. Namun sebelumnya mohon maaf karena jarak saya dan anggota kelompok saya jauh, maka kami memutuskan untuk mengambil video masing-masing. Dan pada video saya kali ini, saya hanya memaparkan kesimpulan atau hasil wawancara saya, karena pada saat itu petani yang akan saya wawancara menolak untuk in frame atau menolak untuk di video karena satu dan lain hal. Jadi saya mewawancara dua petani di dua lokasi berbeda, yakni yang pertama di daerah Bergaslor dan yang kedua di daerah Baranjurang, Ambarawa. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke narasumber yang pertama. Di sini saya mewawancarai Pak Manto. Pak Manto ini usianya 58 tahun dan sudah menggarap lahan milik orang lain kurang lebih 14 tahun. Kemudian saat itu saya bertanya kepada Pak Manto, bagaimana cara awal untuk menanam padi yang baik. Yang pertama kita harus perhatikan kondisi tanahnya. Yang kedua, kita menyiapkan bibit yang akan ditanam. Kemudian bibit itu tidak semata-mata kita langsung tanam begitu saja, namun ada benih padi yang ditanam itu harus direndam selama kurang lebih 1 hari 1 malam. Nah, kemudian ketika direndam tersebut akan muncul sedikit benih. Nah, baru benih-benih tersebut yang sudah mulai tumbuh siap untuk ditanam. Nah, proses untuk menumbuhkan padi ini berjalan kurang lebih selama 25 hari sampai 1 bulan. Kemudian ketika saya melihat petani-petani yang ada di sawah tersebut, ada juga dari mereka yang masih menggunakan tenaga manual untuk mengurai lahan, dan ada juga yang sudah menggunakan traktor. Kemudian saya bertanya mengenai kendala dalam menanam. Pak Minto menjelaskan bahwa kendala yang sering kali muncul adalah hama. Salah satunya adalah keong, karena keong ini suka sekali memakan padi. Jadi cara untuk membasmi keong tersebut adalah dengan cara rutin menyemprot keong agar padi tidak habis dimakan oleh keong. Nah, karena menggarap sawah milik orang lain, maka para petani beramai-ramai menanam di satu lahan, kemudian pindah ke lahan lain, sehingga lahan tersebut dapat digarap dengan rata, atau kata Pak Minto disebut sebagai pinjaman atau gotong royong. Kemudian kita masuk ke narasumber yang kedua. Narasumber kedua kita ini bernama Pak Suhejar. Jadi Pak Suhejar ini berkediaman di Baranjurang, Ambarawa. Kemudian Pak Suhejar ini menanam sayur kangkung, bayam, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya bertanya mengenai bagaimana cara pengelolaannya. Pak Suhejar menjawab bahwa pengelolaan hasil perkebunannya atau hasil sawahnya atau hasil ladangnya ini masih tradisional karena menggunakan cangkul, menggunakan parang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perawatannya, Pak Suhejar menjawab bahwa perawatannya masih menggunakan pupuk organik, yakni dengan cara mengolah lahan atau menggemburkan lahan, kemudian dicampur dengan pupuk organik seperti biohayati dan AOA. Nah, awalnya ternyata Pak Suhejar ini menggunakan pupuk anorganik, namun ternyata pupuk anorganik ini dirasa kurang sehat dan hasilnya kurang maksimal oleh Pak Suhejar, sehingga Pak Suhejar menggunakan atau beralih menggunakan pupuk organik hingga sekarang ini. Nah, kemudian saya bertanya mengenai pupuk organik, yakni bagaimana cara pengolahan pupuk organik seperti pupuk kandang dan pupuk kompos. Pak Suhejar menjelaskan dan sedikit mempraktekkan dan melihatkan pupuk kompos yang sudah dibuatnya pada saat itu. Nah, jadi pembuatan pupuk kompos ini, kata beliau, rumput itu dihaluskan, kemudian dicampur dengan pupuk kandang atau kotoran ternak, dan kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan lain, saya lupa namanya karena namanya sulit, termasuk dengan gula kelapa. Kemudian seluruh bahan ini diaduk rata, dicampur seperti saat kita mengaduk semen. Kemudian hasilnya jangan terlalu basah, kemudian ditutup lagi selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu kita buka, kemudian diaduk lagi, kemudian
ditutup lagi selama 3 hari. Nah kemudian selama 3 hari tersebut kita buka dan pupuknya sudah siap untuk dipakai, seperti itu. Nah kemudian terakhir saya bertanya mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan pupuk organik. Yang pertama, sehat. Yang kedua, ramah lingkungan karena tidak mengandung unsur kimia. Yang ketiga, tidak merusak struktur tanah. Ini penting sekali karena apabila struktur tanah kita rusak, maka hasil tanaman yang kita tanam tidak maksimal ya teman-teman. Nah, kemudian saya bertanya mengenai kekurangan penggunaan pupuk organik, yakni respon tanaman terhadap pemberian pupuk ini tidak secepat ketika menggunakan pupuk buatan, seperti itu. Oh ya teman-teman, ternyata Pak Suhejer ini tidak menggarap sawah atau ladang milik orang lain, namun beliau mengerjakan kebunnya sendiri. Jadi ya Pak Suhejer ini usianya kurang lebih 40 tahunan dan sudah mengerjakan kebun ini sejak ia lulus SMA, seperti itu. Baik teman-teman, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan baik dalam tutur kata maupun dalam isi wawancara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan video wawancara dari Kak Vidya. Langsung saja ke petani yang kedua. Beliau merupakan petani buah, namanya Haji Zainal Ma'arif. Beliau tinggal di Desa Papunan, Kecamatan Klidung, Kabupaten Temanggung. Berikut ini merupakan petani dengan kategori atau proses penanamannya menggunakan pupuk anorganik. Berapa jenis tanaman yang saat ini Bapak tanam? Ya, satu tanaman buah, tanaman jambu. Oh iya. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk panen setiap tanamannya Pak? Setiap tanamannya itu waktu panennya itu biasanya kan bisa dibuat sepanjang masa bisa, tapi dibuat kurang lebih jarak ya sekitar 7 bulanan dari mulai pemangkasan, mulai perempelan atau pemangkasan itu kurang lebih sampai siap panen, siap berbuah, siap panen itu 7 bulanan kurang lebih, 7 sampai 8 bulan. Itu tanaman jenis jambu. Pupuk apa yang Bapak pakai? Ya, jenis pupuk anorganik, semacam pupuk kimia, kadang juga dicampur dengan pupuk organik jenis pupuk kandang. Apakah Bapak pernah menggunakan pupuk organik saja gitu? Belum pernah kalau organik saja, karena itu kalau organik saja itu kadang terlalu lama perkembangan pada tanaman terlalu lama waktunya, itu kurang cepat. Kemudian berapa biaya yang dikeluarkan untuk sekali pupuk? Kalau untuk sekali pupuk, karena pemupukannya itu dari perkebunan jambu itu ya kurang lebih itu sekali pupuk ya sekitar 3 jutaan lah, termasuk biaya tenaga, biaya sekitar 3 jutaan. Biasanya pemupukannya kan setahun 2 kali. Baik Pak, terima kasih. Ya, maaf sama-sama. telah mengambil waktu. Baik teman-teman, kiranya demikian hasil pemaparan kami mengenai wawancara kepada petani organik di lingkungan sekitar. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun isi dari wawancara. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Turjangun selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kelas 6D yang telah memberikan tugas ini. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.